Anybody home? Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Nah, jadi aduh sorry ya, agak pilek. Madam Suki ini mau memprediksi atau kita discuss aja lah ya masalahnya si Agus B ini. Karena kita tahu ya, karena dia adalah seseorang yang ya tidak mempunyai kedua tangan ya, jadi susah juga kalau mau diborgol ya kan. Tapi sampai hari ini orang-orang tuh kayak ragu gitu, gamang gitu, sebenarnya Agus ini pelakunya atau bagaimana. Nah, apakah dia ini mempunyai ilmu-ilmu ya, ilmu-ilmu seperti itulah ya yang kita tahu, mungkin ilmu hitam atau gendam atau apa. Kok korban-korbannya ini baru ngeh ketika setelah terjadi begitu. Tapi kita lihat yuk, Agus ini memang luar biasa ya sebenarnya. Dia mempunyai sebuah kemampuan yang Manosuki sudah membuat pas live-nya si Agus ini, memang dia adalah seorang yang mempunyai percaya diri yang luar biasa begitu ya. Coba kita lihat yuk Gus, pendapatnya Agus ketika ada banyak wartawan di situ ya. Dan Agus ini juga gimana ya, kalian bisa nilai sendirilah bagaimana PD-nya dia. Jadi yang jomblo-jomblo kayaknya harus lewat nih ya, sama Agus nih ya, karena Agus ini memang luar biasa percaya dirinya. Ya ngomong aja Gus, ngomong aja Gus. Selamat pagi. Di sini saya akan mengungkapkan sebuah kebenaran yang diberitakan bahwa sebuah ada pertandingan di FPI. Hotel tersebut memang fasilitas disabilitas. Saya menyebutkan rasa untuk memenuhi hak saya yang harus dipenuhi. Karena fungsi yang disebutkan di kita nggak tahu sana ada apa itu yang di sel sel khusus itu. Jadi ada kamar mandi dengan toilet duduk, ada kamar mandi dengan toilet jongkok. Nah, yang jadi persoalan memang kalau mau cari yang otomatis toiletnya tinggal diomongin bersihkan itu ya sampai sekarang ya nggak mungkin lah. Nah ini ada proses-proses modifikasi toilet itu kan nggak mungkin kemudian ada pengadaan 100 juta toilet hanya untuk Agus kira-kira gitu. Yang penting accessible itu macam-macam caranya gitu loh. Shower pamannya kan yang penting dia tidak menggunakan kayu. Sudah ada Pak? Hah? Sudah ada, kita sudah minta kemarin untuk diadakan yang itu untuk shower itu. Ya masalah cebok ini Bang. Nah itu relatif lagi, saya tidak bisa masuk ke sana atau berbicara. Boleh izin berbicara kan? Ya ngomong aja Gus, ngomong aja Oke, jadi inilah apa ya namanya sebuah kendala di mana si Agus ini ternyata katanya badannya mulai gatal-gatal dan yang paling bisa dimengerti adalah dia tidak bisa cebok begitu ya. Jadi sebenarnya apa ya yang membuat adakah solusi untuk Agus ini? Karena kan untuk orang-orang seperti mereka ini ya bisa dimengerti sih ya. Namanya orang jahat itu kan kita tidak bisa memilah-milah dan memilih-milih. Dia punya tangan, dia punya kaki. Seharusnya kalau nggak punya tangan, nggak punya kaki, ya kamu tuh diem aja dan nggak usah aneh-aneh. Nggak bisa dibilang kayak gitu ya. Namanya kejahatan itu ya manusianya, masing-masing manusianya. Dia punya kaki pun, punya tangan pun, tanpa atau punya ya, kalau jahat ya jahat aja begitu ya. Jadi gini ya, buat mungkin ya ini sebagai masukan aja buat pemerintah Indonesia. Namanya orang jahat ya, apalagi kalau si Agus ini pelakunya ya memang diduga adalah pelakunya dan korbannya ini sudah belasan sampai mungkin 17, 18 mungkin lebih kali ya. Dan itu memang harus dihukum gitu Pak ya. Tapi Manosuki ini kan tinggal di Belanda, di Thailand. Kalau di Thailand itu penjaranya memang worse ya, lebih tidak manusiawi Manosuki pikir ya.
Tapi itu untuk orang-orang yang mungkin narkop atau misalkan drug dealer atau apalah ya, pokoknya mereka itu melakukan kejahatan-kejahatan kayak seperti itu gitu loh. Mungkin satu penjerong itu ada 20 orang, mungkin 30 orang, bahkan ya kalau yang di penjerongnya itu misalkan ada penghuninya yang meninggoy atau ya begitu ya, kontraknya udah habis hidupnya, jadi dia meninggoy karena kontrak habis dari Tuhan. Kadang itu sampai 2-3 hari itu nggak diambil di penjara itu di Thailand, worse kan ya. Nah kalau di Belanda beda lagi Pak. Kalau di Belanda itu karena Manasuki tinggal di sana, aku atau kita sendiri lebih tahu ya, kalau misalkan kan di Belanda itu banyak sekali orang-orang yang refugee atau orang-orang pendatang atau orang-orang yang datang karena di negaranya itu sedang perang, katakanlah kayak Syria atau mungkin Maroko ya. Maroko itu kan orang bekerja di sana, hampir semua kayaknya orang Maroko itu mencari pekerjaan di Belanda. Tapi anyway, yang saya mau kasih tahu di sini adalah di Belanda itu kan negaranya kecil, mungkin 10 kali Pulau Dewata ya kan. Nah kenapa mereka itu sampai bisa membuat sebuah negara yang sangat disiplin? Hubungannya dengan refugee tadi itu, orang-orang refugee itu bahkan mereka waktu mereka datang itu mereka pernah untuk tinggal sementara di penjara Pak, karena penjara di Belanda itu kosong ya, kosong. Bukan berarti di sana tidak ada kejahatan, namanya kejahatan ya di semua negara ada gitu ya. Nah tetapi di sini mereka membuat sebuah kayak, kalau misalkan kejahatan itu banyak orang jahat itu dimanapun banyak orang jahat ya. Tapi kalau mungkin di negara-negara seperti Netherlands atau negara-negara yang kecil itu, jadi orang yang dipenjara itu atau divonis itu mereka ditaruh di rumah masing-masing. Kok enak Madam Suki? Tunggu. Jadi mereka itu ada sebuah alat gitu ya. Jadi alatnya itu tidak bisa dipindah kemana-mana. Jadi kayak besi gitu loh di kaki. Jadi ya itulah ya cara mereka untuk mengantisipasi supaya penjara itu tidak membludak gitu Pak. Ya. Nah jadi ya mungkin kalau zaman dulu itu pasung ya. Nah sekarang kayak contohnya si Agus ini, dia kan bagaimanapun dia tergantung juga dia sama keluarganya, sama ibunya atau ya mungkin sama keluarganya lah ya. Kalau misalkan Agus ini paling enggak kan kayak penderitaan atau beban-beban pemerintah itu lebih bisa dimaksimalkan gitu ya. Untuk orang-orang seperti Agus itu kenapa enggak dibalikin aja di rumahnya, terus dikasih sesuatu seperti yang di Belanda itu kakinya, jadi dia tidak bisa pergi kemanapun, jadi biar keluarganya aja yang mengurus begitu. Jadi begitu Pak. Atau mungkin nanti apa ya, supaya penjara itu tidak full gitu loh. Itu sih maksud dan tujuannya. Kalau menurut netizen Indonesia bagaimana nih? Apakah di Indonesia, ini coba kita ini aja ya, kita ambil satu koin ya, satu kartu ya. Apakah hal itu bisa digunakan di Indonesia? Karena kan lain belalang juga lain ininya ya, lain belalang, lain ladang, lain belalang gitu ya. Oke, Manasuki izin ya. Apakah hal itu bisa dipergunakan atau dilakukan di negara kita Indonesia? Oke, di sini ada Three of Cups. Dan di sini ada Page of Swords. Dan di sini ada King of Pentacles ya. Kalau di sini di Indonesia barangkali masih membutuhkan waktu untuk bisa menerima ya, menerima sebuah perubahan. Itu namanya perubahan kan, inovasi begitu. Nah kalau orang-orang kembali di Belanda, orang-orang kayak refugee itu pernah ditidurkan di penjerong, karena penjerongnya lumayan tidak ada penghuninya, karena dipulangkan gitu ya. Tapi mereka juga diberikan aturan, dan kuncinya itu ya juga
dibawa sama petugasnya gitu, dan petugasnya itu akan datang mungkin seminggu sekali atau kapan gitu ya untuk melihat si ininya. Tapi mau nggak Indonesia kayak gitu, agak sedikit ribet emang ya. Nah terus tidak hanya refugee yang ditidurkan sementara di penjerong, tapi juga di gereja-gereja Pak, karena di gereja-gereja di Belanda itu kan isinya orang-orang tua ya Pak ya kalau di Belanda. Jadi mereka ditidurkan sementara di sana sampai kemudian pemerintah di Belanda itu memiliki tempat untuk refugee begitu. Nah, kembali ke Indonesia, sepertinya hal ini adalah sebuah inovasi baru yang mungkin akan didalami lagi. Ya, didalami lagi begitu. Tapi untuk saat ini tidak bisa karena mungkin banyak hal atau peraturan ya, kayak Bapak tadi itu aja yang ditanyain, gimana Pak begini-begini. Ya masa enggak sih Pak, masa iya sih Pak kalau misalkan untuk orang-orang seperti Agus yang di penjerong nantinya pemerintah mengeluarkan uang lagi 100 juta. 100 juta itu banyak loh Pak. Tapi by the way gimana itu yang 300T? 300T hanya mendapatkan 6,5 tahun saja. Belum tentu juga ya di dalam itu mereka bersusah-susah ya, para korup itu barangkali tempat tidurnya aja ber-AC. Ya sudahlah. Oke, begitu aja. Jadi buat kalian yang mau reading tarot sama Madam Suki, silakan aja DM di Instagram Madam Suki atau di nomor 08222 902 3699, atau nanti kalian lihat aja di komentar yang aku sematkan begitu ya. Dan buat kalian yang mempunyai gangguan-gangguan emosional atau gangguan-gangguan kepribadian kayak si Agus nih ya, si Agus B, lebih baik kalian datang ke psikolog ya kan, atau kalau kalian percaya datang aja ke Madam Suki. Jadi kalau kita itu datang ke psikolog bukan berarti kita gila ya, tapi karena memang kita menginginkan versi terbaik kita. Nah kayak si Agus ini bagaimana, akhirnya membuat susah semua orang, juga ibunya ya kan. Finally begitu aja. Mudah-mudahan kisah dari Agus ini memberikan sebuah pelajaran berharga buat kita semua ya. Jangan menjadi orang yang terlalu pede. Finally begitu aja. Send love and light. Salam Madam Suki di Thailand. Salam cahaya. I love you all. Bye bye.